Suara-suara kayak misalnya dia nyuruh-nyuruh gitu, nyuruh-nyuruh. Misalnya nggak boleh makan lah, nggak boleh minum gitu, nggak boleh mandi atau iya gitu. Kalau misalnya kalau makan atau mandi nanti saudara kamu atau orang tua atau kakak bisa meninggal gitulah, kayak nakut-nakutin gitu. Kita pergi-pergi keluar itu tujuannya untuk mengurangi stigma dan menunjukkan pada masyarakat luas, aman kok nih, aman, orang-orang ini aman gitu, mereka juga bisa produktif, tuh kan. Inilah keseharian Hermawan Budianto. Membantu sang ayah berjualan bubur ayam di Jalan Soka 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Rutinitas itu mereka jalani dari pukul 7 pagi hingga 11 siang. Anak ketiga dari 3 bersaudara ini merupakan penyintas skizofrenia. Hermawan mulai mengalami skizofrenia sejak berusia 19 tahun. Kini, dia sudah memasuki usia 34 tahun. Hermawan mengidap skizofrenia saat memutuskan untuk berhenti sekolah karena selalu mendapat nilai jelek. Dia lantas kerap mengurung diri di kamar karena malu. Putus sekolah karena udah nggak belajar nggak konsentrasi, udah nggak bisa konsentrasi, menghafal juga udah kurang, udah nggak bisa, dan jadi mungkin hasil pelajarannya juga jadi jelek gitu, nilainya jadi jelek semua, jadi merasa minder sama teman-teman, terus nggak bisa konsentrasi juga, belajar juga nggak bisa, jadi untuk mutusin untuk berhenti aja gitu, lapor ke guru, kepala sekolah untuk berhenti sekolah dulu aja. Sikap Hermawan mengurung diri di kamar membuatnya semakin depresi. Hermawan mulai berhalusinasi dan mendengar suara-suara yang entah datang dari mana. Suara-suara kayak misalnya dia nyuruh-nyuruh gitu, nyuruh-nyuruh. Misalnya nggak boleh makan lah, nggak boleh minum gitu, nggak boleh mandi atau iya gitu. Kalau misalnya kalau makan atau mandi nanti saudara kamu atau orang tua atau kakak bisa meninggal gitulah, kayak nakut-nakutin gitu, diancam-ancam gitu. Iya, kalau misalnya nggak boleh ngomong gitu. Kalau ngomong nanti misalnya kamu bisa mati atau apa gitu-gitu deh. Seperti nyuruh-nyuruh, terus nakut-nakutin gitu, jangan beraktivitas, jangan mandi gitu, nggak boleh makan. Lebih dari 1 bulan, Hermawan mengurung diri di kamar. Keluarganya pun membawanya ke rumah sakit karena selama mengurung diri, Hermawan menunjukkan perilaku yang aneh, seperti ketakutan yang berlebih hingga berbicara sendiri. Selama di rumah sakit, Hermawan menjalani perawatan selama 2 pekan. Setelah itu diperbolehkan pulang karena telah dinyatakan pulih. Namun tak jarang skizofrenia yang diidapnya kambuh ketika dirinya tak minum obat. Dia pun akhirnya beberapa kali harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Ternyata pas kedua kali dirawat, dokternya bilang katanya kalau sakit kayak saya tuh nggak boleh putus obat, nggak harus, kalau putus obat pun mesti petunjuk dari dokter.
ternyata sakit saya tuh harus minum obat gitu, nggak boleh putus mendadak gitu. Kini suara-suara di kepala Hermawan telah sirna. Dia sudah bisa mengontrol suara-suara yang kadang-kadang datang dan tak lagi mengganggu dirinya. Untuk mengatasi suara-suara dan halusinasi yang muncul di kepalanya, Hermawan tak putus minum obat dan mengikuti berbagai kegiatan. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan di Yayasan Jiwa Layang. Biar ada kegiatan juga, biar bisa mengalihkan dari halusinasi kan, salah satunya caranya ikut kegiatan, banyakin kegiatan. Terus ya pengen dapat banyak kenalan teman atau bisa bersosialisasi sama biar dapat ini juga ilmu juga. Saya ini bekerja di sebuah rumah sakit, yaitu rumah sakit jiwa. Selama lebih kurang 30 tahun, ternyata kebutuhan daripada penyintas-penyintas ini adalah pekerjaan. Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, hingga perubahan perilaku. Para penderita skizofrenia dipercaya bisa pulih dan kembali menjalani hidup seperti sedia kala dengan mengikuti berbagai pemulihan di rumah sakit. Setelah pulih, para penyintas skizofrenia akan kembali ke masyarakat untuk beraktivitas hingga mendapatkan lapangan pekerjaan. Namun tentunya tidak mudah bagi para penyintas untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka harus membekali dirinya dengan kemampuan khusus. Persoalan ini membuat Dr. Laila Bahasuan mendirikan Yayasan Jiwa Layang. Yayasan ini merangkul penyintas skizofrenia yang telah melewati program rehabilitasi di rumah sakit dan memberikan peran bagi mereka dalam kehidupan sosial. Para penyintas skizofrenia yang telah pulih kesulitan untuk kembali ke kehidupan normal karena proses perawatan dan pengobatan yang cukup panjang. Mereka kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Kebetulan saya ini bekerja di sebuah rumah sakit, yaitu rumah sakit jiwa. Selama lebih kurang 30 tahun, ternyata kebutuhan daripada penyintas-penyintas ini adalah pekerjaan. Walaupun tidak 100%, penyintas-penyintas ini bisa menjadi karyawan atau wira swasta kecil-kecilan. Tidak 100%, tapi potensi itu ada. Dan kita punya pengalaman bahwasannya orang-orang ini bisa. Di Yayasan Jiwa Layang ini, para penyintas skizofrenia diajarkan berbagai kompetensi, baik dalam bersosialisasi, mencari pekerjaan, maupun menciptakan sebuah usaha. Kompetensi ini sebagai bekal bagi para penyintas skizofrenia untuk mandiri ketika kembali ke kehidupan sosial. Kan dia harus dibekali kemampuan. Nah, oleh karena itu, niatnya daripada Jiwa Layang tadi adalah setelah dari sebuah layanan di rumah sakit, kemudian mereka sudah bagus, kemudian kita adakan kompetensi. Ya, kompetensi itu bisa macam-macam kan, bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara bekerja sama, bagaimana dia minatnya kepada bidang-bidang apa, ya itu aja yang kami memfasilitasi
supaya mereka itu punya nilai jual dong untuk dia bisa bekerja pada instansi-instansi lain. Selain bekerja, pada umumnya juga kalau kebetulan keluarganya punya modal atau keluarga itu punya sebuah usaha, berarti kami lebih mudah tinggal membimbing mereka untuk bergabung di perusahaan-perusahaan keluarganya. Selain memberikan kompetensi bagi para penyintas untuk kembali ke kehidupan sosial, Jiwa Layang juga mengajarkan sejumlah keterampilan. Membuat ekoprint, membatik, dan membuat berbagai kerajinan tangan adalah aktivitas yang coba ditekuni. Keterampilan ini juga berfungsi meningkatkan kerjasama hingga komunikasi yang dibangun para penyintas skizofrenia. Sebenarnya tujuan dari ekoprint atau membatik atau handicraft lain adalah yang diambil adalah kerjasamanya, komunikasinya, kemudian dia juga bergembira dengan pertemanan tadi. Itu aja sih yang diambil. Nah, karena tidak setiap orang tuh suka mengerjakan hal-hal demikian kan, oleh karena itu bagi yang berminat baru kami fasilitasi, ayo kita bikin buat pameran atau jual di online. Pelatihan diharapkan membuat para penyintas bisa berdaya. Teman-teman yang seperti ini, mereka dalam keseharian atau dalam lingkungannya merasa tidak berguna. Terus mereka bingung apa yang mau dilakukan. Nah, di Jiwa Layang kami memberikan arahan, kami memberi mereka peluang biar mereka bisa mengisi waktunya dengan yang bermanfaat. Ya, setidak-tidaknya ada value di dalamnya ya, sehingga mereka kalau misalkan sekarang ini mencari pekerjaan sulit, terus atau mereka tidak bisa buka usaha, dengan memberikan pelatihan-pelatihan ini diharapkan goalnya mereka bisa punya usaha sendiri, bisa memiliki uang sendiri. Intinya mereka itu bisa mempunyai tanggung jawab, disiplin, dan mereka punya keahlian yang tadinya mereka anggap tidak bisa. Dan ternyata hari ini mereka bisa melakukannya, seperti itu. Di sini banyak manfaatnya karena di sini kan belajar untuk kayak sekarang ini kan bikin ekoprint gitu-gitu. Kadang-kadang juga ada rekreasi keluar, kadang juga kayak tata boga. Banyak sih manfaatnya di sini. Jiwa Layang menjadi sebuah wadah untuk merangkul penyintas skizofrenia dan memberikan peran bagi mereka dalam kehidupan sosial. Langkah mulia ini tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi para penyintas skizofrenia dengan penuh kesabaran. Ada kendala ya, tapi kendala ini masih bisa kami atasin karena kan memang mereka-mereka yang ikut ini kan mereka-mereka sudah terminasi ya. Jadinya mereka cukup kooperatif. Cuman kendalanya ya kadang-kadang mood yang tidak bagus, kadang-kadang yang sedang mengerjakan ya sudah duduk aja. Itu ada. Nah, paling kami hanya memberi motivasi. Tapi hampir seluruhnya dari yang ikut ini mereka cukup kooperatif dan mereka bisa dan mampu melakukan. Kompetensi dan pelatihan yang diberikan Jiwa Layang memang memiliki dampak yang berarti bagi para penyintas skizofrenia. Apa yang diberikan Jiwa Layang dapat mengalihkan halusinasi, delusi, hingga suara-suara yang sering muncul di kepala para penyintas skizofrenia. Banyak manfaatnya karena di sini kan belajar untuk kayak sekarang ini kan bikin ekoprint gitu-gitu.
kadang-kadang juga ada rekreasi keluar, kadang juga kayak tata boga. Banyak sih manfaatnya di sini. Bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif gitu kan. Jadi lebih banyak kegiatan, nambah kegiatan kayak gitu, menambah ilmu dan menambah teman-teman juga kan di sini gitu. Yang saya dapatkan itu saya praktekkan di rumah dan saya juga ikut di UIL, unit instalasi layanan sosial yang di Meruya. Itu saya juga diterapkan di situ juga. Itu apa? Itu seperti panti, jadi seperti misalnya bikin mute, bikin keset, bikin kue, tata boga gitu. Kita mau sehat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Hari ini kita kumpul di Jiwalayang untuk Selain memberikan kompetensi dan keterampilan, Yayasan Jiwalayang juga memiliki tujuan menghapus stigma negatif skizofrenia di mata masyarakat. Hal itu memberikan dampak yang amat berarti bagi para penyintas maupun pihak keluarga. Pergi ke tempat-tempat di mana banyak yayasan-yayasan mengundang kami. Misalnya kami pergi ke sebuah tempat umum, di sana mereka membuat handicraft dan disponsori misalnya dengan Heart of People. Jadi kita ini banyak mitranya dan kita pergi-pergi keluar itu tujuannya untuk mengurangi stigma dan menunjukkan pada masyarakat luas aman kok nih, aman, orang-orang ini aman gitu. Mereka juga bisa produktif tuh kan. Selain mengurangi stigma, keuntungan buat penyintas, dia bisa lebih bermartabat, tidak sering kambuh. Keuntungan buat keluarga, beban keluarga jadi berkurang. Keuntungan buat masyarakat tadi tuh kan stigma, oh bisa. Jiwalayang tak hanya memberikan keterampilan dan mencoba menghapus stigma skizofrenia di masyarakat. Pemerintah juga digandeng untuk ikut menciptakan lapangan pekerjaan bagi para penyintas skizofrenia. Kita mencetuskan bahwasannya harus gandeng pemerintah supaya pemerintah tuh membuat sebuah ruang di mana ada counter-counter atau gerai-gerai yang masuknya entrepreneur sosial, di mana mereka mempekerjakan penyintas-penyintas ini yang kita rekomen. Karena mereka tentunya khawatir dong kalau nggak ada penjamin nih, terjadi apa-apa ya. Nanti kita yang coaching kepada para entrepreneur sosial tadi, bahwasannya mereka awalnya harus begini. Misalnya mereka harus ada uji kerja dulu. Kalau kamu cocok, diteruskan, deal. Kamu dibayar sehari berapa. Harapan saya ini mudah-mudahan bisa membantu kami yang memiliki kekurangan ini kan untuk bisa membimbing, memberikan ilmu yang banyak gitu kan, dan banyak pendamping juga di sini. Di Jiwalayang, para penyintas skizofrenia seolah mendapatkan kehidupan kedua. Jiwalayang membuat para penyintas kembali berdaya dan bisa menggapai mimpinya untuk menghapus stigma skizofrenia. Harapan saya ini mudah-mudahan bisa membantu kami yang memiliki kekurangan ini kan untuk bisa membimbing, memberikan ilmu yang banyak gitu kan, dan banyak pendamping juga di sini. Jadi kita kayak ngerasa nggak sendiri karena ternyata banyak juga kan teman-teman seperti itu dan kita masih bisa berteman gitu, masih bisa bersosialisasi gitu. Oke,
case penyintas gitu seperti saya gitu bisa dapat kegiatan gitu biar bisa banyak ketemu kenalan-kenalan yang sesama penyintas gitu. Jadi bisa tukar pikiran ke teman-temannya yang penyintas itu juga jadi biar ngebantu lah gitu supaya dia pulih kembali gitu. Ya biar juga nanti dia kalau misalnya bisa ikut kegiatan di Jiwalayang, siapa tahu nanti dia bisa dapat lowongan kerja gitu, bisa biar kerja biar dapat keterampilan kerja biar nanti dia suatu saat bisa kerja gitu seperti orang normal lainnya. Masyarakat harus memandang dan menempatkan para penyintas seperti orang biasa. Saya sendiri juga berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif ini, berharap biar masyarakat atau pemerintah biar lebih peduli dengan teman-teman yang mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga stigma di masyarakat itu mulai menghilang. Setidaknya orang di masyarakat mereka lebih menghargai dengan keberadaan mereka. Dan pemerintah bisa memfasilitasi teman-teman ini biar bisa berkarya, berkreasi ya selayaknya teman-teman orang-orang yang normal juga. Para penyintas skizofrenia memiliki berbagai kemampuan yang didapatnya dari pelatihan-pelatihan di Jiwalayang. Kini mereka siap dan bisa untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang saatnya masyarakat memberikan ruang bagi para penyintas skizofrenia untuk mendapatkan pekerjaan. Ya harapannya ya kita kerjasama dengan berbagai pihak sehingga banyak kantung-kantung atau komunitas-komunitas yang bisa peduli terhadap mereka dan bisa mengangkat derajat mereka tentunya sehingga mengurangi beban dari penyintasnya, keluarganya. Para penyintas skizofrenia layak mendapatkan kesempatan untuk kembali ke kehidupan. Setelah suara-suara di kepala itu hilang, saatnya semua menyediakan tempat yang lapang.